Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akan memulai mata kuliah kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di kelas virtual, yaitu di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Saya akan membahas tentang manajemen sumber daya insani dan ruang lingkupnya. Saya akan memaparkan terlebih dahulu RPS atau rencana pembelajaran semester pada semester kali ini, yaitu selama satu semester ini kita akan membahas tentang yang pertama ruang lingkup sumber daya insani. Sudah terlihat semua ya RPS sama teman-teman semua? Yang kedua, pengertian dan peran strategis MSDM atau MSDI. Yang ketiga, analisis dan desain jabatan. Kemudian perencanaan sumber daya insani atau manusia dan rekrutmen, seleksi dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi, kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat sekarang menjadi K3, kemudian pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan ketentuan terkait Indonesia menurut pandangan Islam. Nah, selama satu semester ini kita akan membahas materi ini, dan ini sebagai bahan kajian pada pembelajaran manajemen sumber daya insani. Baik, manajemen sumber daya insani ini merupakan mata kuliah yang berisi tentang konsep dasar pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi pertama fungsi, kemudian peran dan tantangan pengelolaan sumber daya manusia serta cara mengelola sumber daya manusia di lingkungan global. Ya, kita bisa garis bawahi di sini adalah mengelola sumber daya manusia. Yang kita kelola itu adalah manusia, bukanlah benda mati melainkan benda hidup. Kemudian mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa baik terkait pengelolaan orang dalam suatu organisasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan dalam mengimplementasikan konsep sumber daya manusia di organisasi atau di instansi manapun, untuk tujuannya memotivasi karyawan dan memenuhi tujuan dan kebutuhan organisasi. Begitu, itulah deskripsi dari mata kuliah sumber daya insani. Kemudian capaian dari pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Itu ya, merupakan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah baik secara lisan ataupun tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di bidang dunia akademik atau dunia kerja. Yang terakhir, capaiannya itu adalah mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing atau kolega dan sejawat baik dalam sejawat mata kuliah sumber daya insani ini. Yang menjadi referensi utamanya itu adalah buku Manajemen Sumber Daya Manusia, sebuah strategi perubahan dan pengembangan. Buku ini ditulis oleh saya sendiri, yaitu Ira Sitorahma Maulida, dengan kawan-kawan. Teman-teman dapat memiliki buku tersebut baik berupa buku cetaknya ataupun e-booknya ya. E-booknya itu sudah ada. Jadi teman-teman bisa membeli buku ini sebagai buku referensi utama dalam mata kuliah ini. Bagaimana sih sumber daya insani berbasis syariah ini? Gitu ya. Pasti teman-teman menanyakan, kenapa harus insani namanya? Kenapa tidak sumber daya manusia saja gitu? Karena insani itu merupakan bahasa Arab dari manusia.
insani itu masih manusia. Jadi kalau teman-teman berkata sumber daya manusia itu tidak salah, betul. Teman-teman menyebutkan sumber daya insani tetap betul. Maka dari itu, belakangnya saya menggunakan berbasis syariah. Itulah yang membedakannya. Yang pertama, manusia itu ada dua fungsi. Yang pertama sebagai hamba Allah atau makhluk, dan yang kedua sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Alaq ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama, Allah menurunkan, mewahyukan kepada Nabi bahwasannya bacalah dan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itulah pertama kali ayat yang diturunkan oleh Allah. Maka dari itu, kita sebagai hamba, apapun itu kita harus membaca dan menyebutnya karena Allah. Dimulai dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan kita. Yang kedua, kita sebagai khalifah. Fungsi kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, yaitu makhluk sebagai khalifah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, al-ayah. Di sana Allah berfirman bahwasannya kita itu dijadikan khalifah di muka bumi ini, gitu ya. Maka kalau misalnya Anda semua berbicara, "Bu, saya tidak bisa menjadi pemimpin," itu salah besar. Karena kita itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Allah telah jelas dalam Al-Quran menyebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itulah kenapa manusia sangat unik dan sangat mulia. Bagaimana sih mewujudkan karakteristik sumber daya insani yang berbasis syariah ini? Islam memberikan tuntunan yang sangat jelas. Yang pertama, kita itu harus kafah. Yang kedua, kita harus himatul amal. Yang ketiga, kita harus amanah. Nah, tiga karakteristik ini akan menjadi indikator-indikator materi yang akan kita ulas selama 1 semester ini, gitu. Ternyata di dalam Islam karakteristik itu sudah dibuat, sudah ada, gitu. Yang pertama itu adalah kaf'ah, yang itu artinya cakap atau akhil. Ya, ahli di sini adalah dalam bidang pekerjaan yang dikerjakan. Cakap atau ahli ini, jadi kita tidak memperkerjakan manusia tidak sesuai dengan kompetensinya, gitu ya. Karena kebanyakan di dunia kerja zaman sekarang ini banyak orang merekrut karyawannya tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Maka dari itu, menurut Islam, kita nanti apabila Anda semua menjadi personalia atau HRD dan yang lainnya, maka ingatlah karakteristik Islam yang satu ini, yaitu kafah. Kafah ini diperoleh melalui apa? Melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah himatul amal. Himatul amal ini diraihnya dengan cara apa? Dengan cara menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama dalam bekerja. Yang pertama itu adalah motivasinya adalah ibadah. Itulah kenapa dikatakan sumber daya insani berbasis syariah itu. Kita harus didasari oleh agama. Apabila kita motivasi awalnya itu sudah reward, kesananya itu akan terus material. Apapun yang kita kerjakan harus berbayar berupa materi, ataupun harus diuangkan, ataupun harus ada rewardnya, apapun itu. Tapi kalau kita didasari atau didorong, dimotivasi oleh ibadah, kesananya akan mengikuti rezeki yang kita dapat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita itu harus amanah. Amanah ini dapat diperoleh dengan menjadikan tauhid menjadi unsur pengontrol utama tingkah laku kita. Karena di dalam instansi ini tidak sedikit yang mengetes kejujuran kita semua, baik oleh atasan atau rekan sejawat dan yang lainnya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kita harus menanamkan terhadap diri kita, yaitu amanah. Ya, amanah ini yang menjadi kontrol dirinya itu adalah tauhid kita. Gitu. Jadi kalau kita mau melakukan dosa ataupun tidak jujur, ingat, oh iya, ada Allah yang melihat.
ketika mau menghapus data karena diperintahkan oleh atasan, kalau nggak dilakukan nanti kita akan mendapat punishment atau hukuman. Nah itu kita harus kembali lagi niat awal kita ada apa, motivasi bekerja itu, yaitu ibadah. Maka janganlah kita lakukan. Gak apa-apa, lebih baik kita dipecat daripada kita harus tidak jujur. Seperti itu ya. Banyak instansi lain atau organisasi lain yang membutuhkan kita sebagai manusia yang amanah. Karakteristik sumber daya insani ini dibagi menjadi 3 bagian itu. Yang pertama kaf'ah atau cakap atau ahli, yang kedua himatul amal, dan ketiga amanah. Ini 3-tiganya harus dimiliki oleh manusia yang bekerja. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bekerja, 3 karakteristik ini harus tetap ditanam. Karena ini saling berkesinambungan. Ketika kalian cakap dalam bidang pekerjaan yang dikerjakannya, poin pertama yang akan diterima oleh atasan. Sudah cakap dalam pekerjaannya, ahli dalam bidangnya, kalian memiliki himatul amal, semangat atau etos kerja yang tinggi. Setelah memiliki keduanya, kalian memiliki kepribadian yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dimanapun kalian ditempatkan, di divisi manapun kalian ditempatkan, kalian harus tetap amanah dan memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, dari 3 karakteristik ini, maka turunlah menjadi sumber daya insani yang tepat orangnya, pekerjaannya, dan waktunya. Maka ketika kita memiliki 3 karakteristik ini, kita akan menjadi orang yang tepat orangnya, tepat pekerjaannya, dan tepat waktunya. Karena kita setelah 3-tiganya ini kita dapat, kita akan mendapatkan prestasi kerja. Prestasi kerja ini didapat dari mana? Pertama, dari kemampuan kerja. Kedua, dari kemauan kerja. Percuma kalau ada kemampuannya tapi tidak ada kemauannya. Dan ada kemauannya tapi tidak ada kemampuannya. Sama saja. Jadi antara kemampuan dan kemauan itu harus seimbang. Ketika kemampuan kerja ini ada dan kemauan kerja ini ada, maka yang kemampuan kerja ini ada pengadaan sumber daya insani. Yang kedua, pengembangan sumber daya insani. Maka kemampuan ini harus di-upgrade gitu. Jangan itu-itu aja. Kita udah bisa lah ngetik-ngetik di office mah. Tidak hanya itu. Ya, yang pertama, ketika kemampuan kerja ini bagus, berarti ketika pengadaan sumber daya insaninya harus baik. Pengadaan sumber daya insaninya apa saja? Yang pertama, seorang manajer sumber daya insani atau seorang personalia itu harus memiliki planning. Ya. Planning ke depannya mau seperti karyawan apa yang dibutuhkan dan spesifikasi apa yang dibutuhkan. Setelah itu ditentukan, maka adakan rekrutmen. Setelah rekrutmen, maka turunlah seleksi, kemudian orientasi. Nah, keempat ini telah didapat satu misalnya. Dari keempatnya ini sudah ada 1 orang yang masuk menjadi karyawan, maka maintenance-nya seperti apa? Maintenance karyawan ini, yaitu ada di pengembangan sumber daya insani. Jadi ketika kita sudah merekrut, jangan dibiarkan begitu saja, tetapi harus di-maintenance dengan benar. Yang pertama, pengembangan sumber daya insani ini yaitu berupa training. Ya, harus di-training karyawan itu supaya kompetensi, kemampuannya terus meningkat. Yang kedua, adakan karir. Jadi kalau misalnya ketika di training itu sudah bagus, maka adakanlah seperti promosi jabatan, kenaikan karirnya. Jadi tidak terus aja di staff. Ketika di training dia lebih bisa training menjadi manajer, dia mampu, maka harus dinaikkan karirnya menjadi dari staff menjadi manajer. Disitulah karir pekerja. Nah, kemudian setelah kemampuan kerja dimiliki, yaitu yang kedua adalah kemauan kerja. Nah, bagaimana memelihara kemauan kerja seseorang ini? Yang pertama, harus ada performance appraisal-nya. Ya. Yang kedua, kompensasinya juga harus ada. Kompensasi itu tidak hanya jadi kita itu mendapatkan kompensasi itu tidak hanya berupa material aja. Pujian itu termasuk ke dalam kompensasi juga gitu ya. Kadang orang itu dibayarnya nggak seberapa, tapi ketika dipuji oleh atasan, pekerjaan kita baik, itu sesuatu penghargaan yang luar biasa gitu ya. Jadi nerima gaji segitu juga ketika pekerjaan kita dihargai, mah ya dinikmati gitu ya. Kemudian
Ada safety and health seperti misalnya kita diberikan tunjangan kesehatan. Kemudian ada employee relation yang bagus, dan separationnya juga itu ada. Itulah pemeliharaannya. Jadi ketika ingin mendekati ke pensiun, itu ada pendidikannya juga. Terus kemudian ada kesejahteraannya juga. Maka dari itu ketika sumber daya insani berbasis syariah ini terpenuhi semuanya, maka seseorang itu akan mendapatkan prestasi kerja yang luar biasa, dan kita akan mendapatkan karyawan yang tepat orangnya, tepat pekerjaannya, dan tepat waktunya. Manajemen sumber daya insani ini merupakan proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan yang lainnya yang telah tadi saya jelaskan di atas, gitu ya. Ketika pelepasan sumber daya insani atau SDI, kenapa dikatakan SDI? Karena kebanyakan di instansi-instansi yang Islam itu menyebutkannya bukan SDM, tapi SDI. Seperti contoh salah satu perusahaan misalnya di bank syariah, itu adanya juga ada staf SDI atau manajer SDI, dan karyawannya pun dikatakan sumber daya insani gitu. Jadi dia tidak menyebutkan sumber daya manusia atau yang lain, tapi SDI ini sudah menjadi nomenklatur di dalam suatu perusahaan. Ya. Kemudian penerapan fungsi manajemen ini ke dalam fungsi operatif daripada pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan individu. Jadi tujuan individu, tujuan organisasi, dan masyarakat itu tercapai. Jadi tidak hanya tujuan individu saja, tujuan individu dan tujuan organisasinya bisa tercapai ketika pengembangan, pemeliharaan, dan pengadaan tenaga kerjanya termaintenance atau termanage dengan baik. Itu fungsi dan peran sumber daya insani. Nah, kita lihat fungsi manajemen SDI ini seperti apa. Pertama, fungsi manajerial. Fungsi manajerial itu ada 4. Yang pertama, perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat adalah pengawasan. Itulah fungsi manajerial. Kemudian ada 2. Yang kedua adalah fungsi operasional. Fungsi operasional itu apa? Pertama, pengadaan tenaga kerja. Jadi tidak ada pengadaan tenaga kerja ini di dalam fungsi manajerial, tetapi adanya di dalam fungsi operasional. Ya. Kemudian yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, kompensasi. Yang keempat, pengintegrasian. Yang kelima, pemeliharaan. Yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Ya, pemutusan hubungan kerja ini ada dikatakan dengan pensiun atau dengan PHK. Oke. Peran MSDI bagi organisasi. Apa sih perannya? Perannya itu adalah semua pimpinan organisasi berurusan dengan sumber daya manusia atau sumber daya insani. Pasti. Itu sangat berurusan. Yang kedua, kegiatan merekrut, melatih, dan mengembangkan para karyawan dan menetapkan program-program evaluasi, menetapkan kompensasi dan tunjangan sangat mempengaruhi operasional organisasi. Ya, itu sangat mempengaruhi. Nah, apa sih isu-isu manajemen sumber daya insani ini dalam konteks global kali ini? Di antaranya yaitu 1, peran SDI dalam kondisi persaingan bisnis yang makin kompetitif. Bagaimana sih supaya sumber daya insani ini berkompeten, memiliki kompetensi yang baik, yaitu adanya pelatihan, ada yang lain-lainnya yang berbasis bisnis. Kemudian yang kedua, perubahan lingkungan bisnis. SDI ini tidak hanya aset, tapi menentukan proses perencanaan strategis. Yang ketiga, sebagai paradigma konflik dan stres dalam organisasi. Dan kemudian menciptakan kualitas kehidupan kerja atau budaya organisasi. Yang terakhir, perkembangan iptek, pengaruhnya pada sumber daya insani, dan peran fungsi MSD. Isu bisnis yang tadi disebutkan di atas, bagi SDI itu yang pertama, untuk apa sih adanya bisnis sumber daya insani ini? Untuk menciptakan kemampuan atau kompetensi manusia. Yang kedua, diversitas tenaga kerja untuk meraih keunggulan bersaing. Jadi ketika seseorang bekerja memiliki keahlian khusus, berkompeten, dan dia dilandasi dengan sertifikat keahlian, maka itu persaingannya akan semakin
ketat dan dia akan menjadikan unggul dibandingkan tenaga-tenaga kerja yang lainnya gitu, karena dia memiliki keahlian khusus. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing, karena sekarang sudah banyak pekerja-pekerja asing yang masuk ke Indonesia ini. Nah, makanya kita sebagai tenaga kerja Indonesia atau lokal, kita harus memiliki kompetensi khusus, keahlian khusus, sehingga kita dapat bersaing dan unggul daripada sumber daya yang lainnya, sumber daya insani yang lainnya gitu. Untuk apa? Agar dapat menghadapi globalisasi internasional. Jadi kita bisa go internasional. Kasus-kasus terkait SDI, nah kasus-kasusnya apa sih? Kesalahan-kesalahan dalam manajemen sumber daya insani ini apa? Ketika kita menjadi personalia, ketika kita menjadi manajer sumber daya insani ataupun sebagai HRD, itu biasanya kesalahan yang banyak dilakukan oleh mereka adalah pertama, mempekerjakan orang yang salah. Yaitu tadi, tidak paham arti manusia itu tersendiri apa sih, sehingga kita tidak menempatkan orang sesuai dengan ahlinya gitu ya. Berarti itu nanti kalau dalam Islam, dalam berbasis syariah itu kita termasuk orang yang zolim. Makanya hati-hati ketika kita menjadi personalia, ketika menempatkan seseorang tidak sesuai dengan keahliannya, berarti kita merupakan salah satu orang yang zolim. Tanggung jawabnya sangat tinggi kita sebagai personalia. Dan yang kedua, tingginya angka turnover, kesalahannya. Yang ketiga, karyawan tidak bekerja at their best. Jadi karyawan itu tidak bekerja dengan baik, karena yang dipilihnya yang terbaik menurut mereka saja yang merekrutnya gitu. Karena misalnya karena kedekatan, karena ya KKN lah kalau disebutkan. Kemudian menghabiskan waktu untuk interview yang tidak penting. Ketika kita menginterview, kita habis waktu kita, tetapi apa yang kita inginkan tidak kita tanyakan, tidak kita interviewkan kepada calon karyawan kita. Jadi kita interview yang hal-hal yang dirasa tidak penting, karena pada intinya sudah mendapatkan perlakuan khusus terhadap karyawan tertentu. Oh, karyawan ini sudah pasti masuk, jadi sudahlah interviewnya sebagai formalitas saja. Nah, itu sangat kesalahan terbesar. Apa jadinya nanti perusahaan ketika kita merekrut karyawan-karyawan yang salah? Maka visi misi organisasi tersebut tidak akan tercapai. Kemudian menyebabkan organisasi masuk persidangan karena terjadi diskriminasi, persengketaan terjadi, kemudian adanya penyalahgunaan, adanya korupsi. Nah, adanya korupsi itu ada yang salah ketika kita mengadakan sumber daya insani, ketika kita ada pengadaan sumber daya insani. Berarti kesalahan-kesalahan ini terjadi ketika ada penyalahgunaan atau penyelewengan dalam dunia kerja. Itulah terkait dari peran atau tugas manajemen sumber daya insani sehingga menghasilkan karakteristik sumber daya insani yang berbasis syariah. Kemudian dapat mewujudkan karakteristik tersebut, kuncinya adalah manusia itu sebagai makhluk dan sebagai hamba dan khalifah. Itu sumber daya insani berbasis syariah. Mudah-mudahan dari ruang lingkup yang telah saya jelaskan barusan dapat difahami oleh Anda semua, dan apabila ada yang didiskusikan, baik saya akan buka sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk saat ini ada yang didiskusikan? Mangga saya buka. Oke. Mahesa. Oke, baik Mahesa, silahkan. Ya, kasih Bu. Istilahnya Bu, tadi ada manajemen sumber daya insani yang berbasis syariah gitu Bu ya. Ya. Nah, ini yang membedakan dari hasil dari manajemen sumber daya insani biasa dan yang berbasis syariah itu apa Bu? Oke, baik. Oke, kita tampung dulu ya. Yang kedua, ada nggak diskusi yang kedua? Ya, baik. Hasnas, bagaimana Hasnas? Izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan ada tentang personalia dengan sumber daya insani ya. Ya. Itu perbedaan personalia dengan sumber daya insani apa ya Bu? Oke, baik. Terima kasih. Oke, yang pertama saya akan menjawab dulu pertanyaan atau diskusi dari Mahesa. Apa sih yang membedakan manajemen sumber daya manusia biasa katanya ya dengan manajemen sumber daya insani yang berbasis syariah? Ya, inilah yang membedakannya. Karakteristik Islam yang memberikan sangat jelas tuntunannya. Yang pertama, kalau menurut berbasis syariah atau Islam ini, sumber daya insani ini haruslah kaf'ah. Yang kedua, haruslah himatul amal. Dan yang ketiga, haruslah amanah. Nah, ketiga karakteristik ini sangat ditekankan dalam sumber daya insani yang berbasis syariah.
Kenapa demikian? Yang telah tadi saya ulas sebelumnya, bahwasanya kaf'ah itu dapat diperoleh melalui apa? Melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Nah, ini dalam Islam dikatakan adalah kaf'ah. Dan yang kedua adalah himatul amal. Himatul amal ini adalah motivasi dalam bekerja. Motivasi dalam bekerja ini ditekankan berbasis syariah ini adalah haruslah yang pertama itu menjadikan ibadah motivasi kita yang pertama. Barulah reward atau punishment itulah motivasi yang selanjutnya. Yang ketiga adalah amanah dalam bekerja. Nah, sedangkan dalam manajemen sumber daya manusia yang lainnya, ketiga ini tidak terlalu ditekankan. Kalau dalam Islam ini sangat ditekankan. Ketiga karakteristik SDI ini sehingga mewujudkan karakteristik sumber daya insani yang berbasis syariah. Ya, begitu Mahesa, bagaimana? Dapat terpecahkan ya, apa sih yang membedakan antara sumber daya manusia yang tidak berbasis syariah dengan yang berbasis syariah? Oke. Yang kedua yaitu hasnas. Apa sih yang membedakan sumber daya insani dengan personalia? Sebetulnya tidak ada bedanya. Sumber daya insani itu adalah personalia. Personalia itu adalah sumber daya insani. Itu yang membedakan hanya nomenklaturnya saja. Jadi kalau teman-teman semua di luar sana mendengar kata human research atau HRD, kemudian sumber daya insani, personalia, sumber daya manusia, itu masih itu sama, artinya adalah personalia atau orang yang mengatur bagaimana jalannya karyawan ini supaya dapat di maintenance gitu. Jadi itu hanya nomenklatur saja, hanya penamaan saja yang berbeda. Ketika di instansi yang misalnya tidak berbasis syariah, dia katanya menamakannya adalah personalia atau SDM-nya, bagian SDM-nya. Tapi kalau instansinya yang berbasis syariah, biasanya nomenklatur penamaannya adalah sumber daya insani gitu ya, SDI. Itu saja sih. Jadi tidak ada beda yang khusus gitu. Itu hanya nomenklaturnya saja. Sudah cukup? Oke. Tidak ada lagi yang didiskusikan. Kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, setelah berakhirnya pemaparan materi ini di pertemuan pertama, maka saya akan memberikan tugas kepada Anda semua ya. Yang pertama tugasnya itu nanti kalian catat ya, bisa kalian catat tugasnya, kemudian dikumpulkan melalui email ataupun kuliah kita. Itu nanti saya sudah buatkan toolsnya di assessmentnya. Nanti kalian kumpulkan tugasnya yaitu mencari jurnal yang lebih baik yang internasional, yang nasional pun tidak apa-apa, yang berkaitan tentang sumber daya insani berbasis syariah. Kemudian kalian resume dari jurnal itu tidak lebih dari 2 halaman folio. Ya, tugasnya paling lambat dikumpulkan 3 hari dari hari ini. Dapat dipahami untuk tugasnya? Baik, nanti saya akan periksa dan koreksi satu persatunya karena tugas ini merupakan salah satu unsur penilaian kalian untuk nanti mendapatkan penilaian. Jadi penilaian itu tidak hanya dari kehadiran saja atau mengikuti UTS atau UAS saja, tetapi ada unsur tugas, kuis, dan keaktifan dalam kuliah. Jadi harus dipahami oleh teman-teman semua ya. Baik, kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan ini dengan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua dan menjadikannya kita sumber daya insani yang berbasis syariah dimanapun kita berada. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.